Ya, teman-teman izin mengulang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, sahabat semuanya, senang sekali bisa bertemu kembali di acara terapi Sef bersama Dr. Zule. Hari ini hari Ahad 19 Oktober tahun 2025. Teman-teman, hari ini kita akan terapi lagi, terapi untuk mengatasi keluhan fisik dan keluhan psikis dengan menggunakan terapi Sef. Oke, teman-teman boleh menyapa dulu teman-teman, ada yang baru ya. Ada yang baru. Nih boleh dong yang teman-teman yang hari ini mau terapi, boleh cerita nih. Boleh cerita nih, terapinya pingin apa gitu malam ini. Ada yang bisa mewakili satu atau dua orang. Malam ini pengen terapi apa gitu. Apa yang bisa saya bantu malam ini? Hmm? Apa yang ingin dibantu dengan terapi safe malam ini? Ada yang bisa menyampaikan? Boleh siapa aja? Oke, boleh Kak Henry. Silakan. Handayani, Henryanti Handayani. Oke, boleh Kak, boleh di Assalamualaikum. salam, boleh singkat ya Kak ya. Hari ini apa yang ingin dicapai? Perbaikan. Ini dada. Kemarin saya udah cerita sama dokter ya. Mm-mm. Cuman keluhannya ya dada saya agak sesek ya dok ya, ya karena kejadian itu. Oke, Sama kadang-kadang puas kepala agak pusing. oke, Terus kalau kebangun malam ya karena sendiri ya dok. Jadi kadang-kadang, aduh ya Allah, begini amat takdir saya, nangis gitu. Mm-mm. Oke. Ada dua Terus ya Kak rasanya ya. kayak pengen balas dendam gitu, masih monyet si botak. Kalau Iya, ketemu orang pengen kremek. iya. Ya, Kakak izin karena di sini Ini sudah putus. mendengar kata-kata kita, boleh ditahan kata negatifnya ya Kak ya. Oke, oke. Oke, Cuman jadi ini nih, dok, saya udah mau habis nih. Takutnya nggak kesempet ini nih. Tadi soalnya saya ini banyak UMKM. oh iya, Saya jadi cas dulu ya. boleh sambil dicas. Oh ya, Kak ini saya catat dulu ya. Kakak ada keluhan dada berdebar, satu. Kemudian ada emosi, Nah, emosinya, malah agak pusing tuh kalau ya ya, oke. Pusing atau dada berdebar yang dominan? dada, dada Dada sesek. berdebar, Jadi oke. kayak saya ngutangin orang, orangnya nggak mau bayar, malah ngomel-ngomel itu. Hmm. Aduh ya Allah begini amat. Padahal saya nolong orang ya dok. Saya ditipu Hmm. orang 90 juta dok. Oke. Kakak marah atau kecewa atau Wah, dendam? semua bercampur baur deh. Sudah Boleh pilih salah satu Kak yang paling dominan apa? kecewa, kecewa Kecewa. banget. Mm-mm. Ya, Apalagi oke. 23 tahun udah bersama ya. Jahat banget itu si botak. Iya. Halo. Ya. Oke Kak, nanti kita bantu terapi kecewanya malam ini ya. Boleh sambil dicas dulu. Iya Kak, cuman ini kan wifi tetangga nih jadi mendem-mendem. Ya udah dok, saya cas dulu ya dok ya. Hai, Kasih ya. dok. Assalamualaikum. Ya, hari ini ada Kak Henry tadi, Kak Henryanti, ada keluhannya fisik dan psikis malam ini. Boleh yang lain ada yang mau menyampaikan keluhan apa yang ingin diterapi malam ini? Kak Alin, boleh? Dok ya, Boleh. eh, maaf dok. Saya ini apa keluhan saya kaki sebelah apa ya sebelah kiri Ya. sakit gitu di dengkulnya. Kalau pas berdiri lama, pas turun juga ini udah berdiri lama, pas duduk apa mau Mm-mm. jongkok gitu, kayak kaku gitu. Mm-mm. Ya, dengkul kaki kiri sakit ya, Kak? Ya, Oke, ya. Jadi kiri ini ada dua keluhan, apa namanya? Ada keluhan fisik juga. Boleh ada satu lagi yang keluhannya psikis ada? Tidak nyaman? Saya Ada masalah? saya Bu, Boleh? saya Boleh? Rauf. Kak Rauf keluhannya apa? Saya kan Bu sudah lama sakit tuh, sudah lama lambung juga. Kurang oke. Dan memang keluhan fisiknya itu sudah banyak, tapi sudah bertahun-tahun ini. Oke. Seperti sering kencing, ya sering kencing terus ya, sakit pinggang.
Oke. Ya Boleh banyak malam ini terasa, Kak? Dominan apa? Satu saja minimal, satu. yang paling tidak nyaman itu di sebenarnya di dada. Dua sebenarnya di dada dengan sering kencing. Dengan emosi juga emosi tidak Oke, stabil. emosi, Kak. Boleh tanya emosinya. Hari ini yang terasa apa? Ada marah, ada sedih, ada takut, ada kecewa, khawatir, atau yang lain? Iya emosi, sedih terus marah. Ya banyak lah. Sedih, marah. Oke, Kak. Ya, nanti ada sedih, ada marah ya. Kalau keluhan fisik yang paling terasa apa? Dada berdebarnya tadi atau apa? Ada dengan kencing dok, sering kencing, buang Oke. air kecil. Hmm. Boleh dadanya kerasanya gimana, Kak? Ya apa? Nyeri nyeri begitu nyeri. Nyeri, dada nyeri ya. Oke, baik. Jadi ada keluhan fisik dan psikis. Izin saya sambil ini ada yang masih daftar kayaknya. Hmm. Ya dok, itu dulu terima kasih. Iya, sama-sama Kak Rauf. Ya, boleh. Ini saya sambil ada yang bergabung. Boleh nanti kalau ada grup, ada peserta baru bisa bantu kopikan linknya ya. Ini ada yang masuk. Saya peserta baru juga bu. Oh iya, iya. Ini ada yang baru masuk grup. Jadi kalau ada masuk grup kan belum dapat link ini link Oh iya Zoom. iya iya Ya. iya bu. Nih nanti barangkali saya lagi bicara atau lagi menerangkan, kalau tiba-tiba ada yang masuk boleh bantu copy pastekan ya. Oke, baik teman-teman, hari ini kita belajar lagi terapi SEP, belajar dan langsung praktek ya. Praktek bagaimana terapi SEP nanti bisa mengatasi keluhan fisik dan psikis. Nah, sebelum kita mulai, saya ulang kembali, teman-teman, terapi SEP itu apa? Terapi SEP itu kependekan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi, ini adalah sebuah teknik campuran barat dan timur katanya. Jadi dia ada pengetukan titik meridian utama titik akupunktur. Titik akupunktur itu ada 360 lebih dan yang diketuk nanti ada 18 titik di jalur meridian utama. Tuh, nah, itu ada 18 titik. Nah, kemudian pengetukan 18 titik itu ditemukan oleh ahli, maksudnya Bapak Gary Craig yang menemukan 18 titik itu, menemukan bahwa pengetukan titik itu bisa menetralisir emosi negatif, juga bisa memperbaiki keluhan fisik. Jadi mengubah kondisi tubuh kita jadi ada perbaikan gitu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan praktek teknik tersebut untuk keluhan-keluhan yang ada di teman-teman. Nah, ada syarat khusus untuk bisa efektif ya si teknik SEP ini, Spiritual Emotional Freedom Technique. Syaratnya apa? Syaratnya dilakukan dengan yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Jadi, YKIPS. Ini ada syarat tambahan yang bisa meningkatkan efektivitasnya. Kalau tidak dikerjakan dengan YKIPS, tetap ada perbaikan, tapi bisa apa namanya di bawah bila YKIPS-nya dikerjakan. YKIPS ya yakin itu apa? Yakin itu teman-teman nanti selama mengerjakan dikerjakannya dengan penuh keyakinan. Yakinnya apa? Yakin bahwa nanti yang namanya kesembuhan gitu ya. Yang namanya kesembuhan itu nanti hak Allah ya yang memberikan ke kita gitu. Kita yakin bahwa Allah lah yang nanti memberikan kesembuhan terbaik untuk kita. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti bisa macam-macam. Ada yang turunnya sedikit, ada yang banyak dan apapun yang diberikan, kita yakin bahwa ini adalah hasil yang terbaik gitu ya. Kemudian yakin juga kita yakin bahwa apa yang terjadi pada diri kita ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman di sini mungkin ada yang tertipu gitu ya. Ada yang dapat ujian masalah lain di pernikahan, mungkin di anak-anak, mungkin di keluarga dan lain-lain. Atau ada yang dapat amanah, dapat sakit ya, maksudnya dapat ujian. Dapat ujian diberikan sakit yang belum sembuh-sembuh juga itu sama. Itu atas skenario Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Allah juga mempertemukan teman-teman dengan terapi SEF malam ini. Itu juga atas perkenan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur dan hari ini kita akan sama-sama terapi dan kita berharap Allah memberikan hasil yang terbaik untuk terapi malam ini. Nah, itu keyakinan itu perlu kita pegang bahwa sembuh atau tidak itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita bertugas hanya berikhtiar.
Oke, semua pengobatan apapun seperti itu, mau medis, non medis, semuanya tugas kita adalah berikhtiar. Dan semoga Allah memberikan hasil yang terbaik dari ikhtiar terbaik kita. Oke, kemudian khusyuk nanti selama terapi teman-teman kita khusyuk ya. Khusyuk itu fokus eh, tadi ya kalau bisa dihentikan aktivitasnya nanti pas selama terapi. Tapi kalau ada teman-teman yang ternyata perjalanan atau lain-lain, silakan mengkondisikan. Bisa juga nanti melakukannya setelah sudah bisa berposisi khusyuk, berposisi fokus. Kemudian ikhlas, ikhlas itu teman-teman dalam proses terapi ini nanti ada keluhan sakit, ada keluhan emosi tidak nyaman dan lain. Semua keluhan itu Allah yang memberikan ke kita dan kita terima dengan ikhlas. Ya, kita terima nggak nolak gitu. Kalau misalnya ya contoh nih ada ada yang terapi nih, ada yang terapi kemudian dibilang begini, aduh saya tuh marah nih sama tetangga saya gitu. Tapi saya paham bahwa apa namanya mungkin karena saya ada salah juga. Nah, itu teman-teman kalau dalam kondisi apa namanya terapi kita ikhlas menerima semua rasa itu. Jadi tidak dilawan dulu gitu ya, tidak dikoreksi dulu gitu. Jadi terima aja kalau misalnya marah ya marah gitu. Even walaupun itu ke orang yang seharusnya kita tidak marahi ya, misalnya sama siapa sama dosen gitu ya, atau misalnya sama orang tua gitu kan. Masa sih kita benci? Ya bisa saja gitu. Yang namanya rasa kan nggak bisa dibohongi ya. Misal gitu ya, ada seseorang gitu baru dibanding-bandingkan sama orang tuanya, terus sangat merasa marah karena itu, wajar nggak marah? Wajar gitu. Nah, kalau kita ingin membuang rasa marah itu, rasa marahnya diterima dulu. Memang itu rasa marah gitu, gitu. Atau misalnya ada rasa sedih, oh memang itu rasa sedih diterima, nggak perlu dikoreksi gitu. Diterima karena membuang emosi negatif itu seperti kita membuang ya apa membuang sampah dari tong sampah gitu ya. Semua emosi negatif itu sampah yang perlu kita buang, yang mengganggu tubuh kita. Teman-teman hari ini bisa jadi membawa sampai emosi negatif dari masa lalu, benar nggak? Iya, dulu pernah dihina, simpen. Dulu pernah dikucilkan, disimpan. Dulu pernah ditipu gitu ya, disimpan semuanya. Dulu pernah dibanding-bandingin, semuanya disimpan dan dibawa-bawa sampai sekarang. Enak nggak? Nggak enak kan? Benar nggak? Rasa sakitnya, rasa nggak enaknya terbawa sampai saat ini. Sehingga mengganggu kebahagiaan kita gitu. Mengganggu kenyamanan kita. Padahal ujian kita, maaf ya izin dibandingkan misal warga Palestina di sana lebih berat mana. Kalau kita masih bisa punya atap di sana banyak yang nggak punya atap gitu ya. Banyak yang atapnya pakai tenda gitu. Oke, jadi kita di ikhlas ini kita menerima bahwa semua yang terjadi ini, semua yang terjadi pada kita atas izin Allah dan semua emosi yang ada, rasa tidak nyaman yang ada di tubuh, rasa sakit yang ada di tubuh, nanti kita terima dengan ikhlas. Ya, kemudian selanjutnya P, pasrah. Teman-teman nanti selama terapi kita akan berusaha melepaskan, memasrahkan semua rasa yang ada untuk menjadi lebih nyaman, semua sakit yang ada untuk menyembuh itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tugas kita hanya menerima dengan ikhlas dan kemudian pasrah, kembalikan sama yang memberikan sakit itu ke kita, yang memberikan ketidaknyamanan itu ke kita. Tuh. Itu ya, jadi benar-benar pasrah gitu. Biarkan Allah nanti yang memberikan apa namanya memberikan perbaikan untuk kita. Kemudian selanjutnya syukur. Nah, untuk akhirnya mendapatkan efek yang terbaik, teman-teman nanti apapun hasilnya disyukuri. Maka kita siap-siap untuk apapun hasilnya kita bersyukur. Kenapa? Karena dari bersyukur itu, maka nanti Allah akan memberikan nikmat lebih besar gitu. Tapi ketika kita tidak bersyukur, nih kenapa nggak turun? Itu langsung tidak nyamannya muncul lagi. Dan teman-teman rasa negatif, semua emosi negatif itu adalah sumber sakit. Ya, semua apa namanya, semua hal yang mengeluh, kemudian kebalikan dari bersyukur gitu ya, apa namanya tidak bersyukur, marah, kecewa, itu adalah sumber sakit kita yang membuat kita nggak lepas-lepas dari masalah kita saat ini. Kalau ingin bahagia, ingin nyaman, maka
yang perlu kita lakukan adalah setelah ikhlas, pasrah, kemudian kita bersyukur dengan hasil yang ada, gitu ya. Ya baik teman-teman ada pertanyaan dulu sampai sekarang? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan cerita sedikit sebelum nanti kita mulai. Teman-teman, saya yakin ke sini teman-teman masalahnya macam-macam ya, ada masalah fisik dan psikis. Oke, saya akan ceritakan kembali masalah itu apa sih? Masalah itu apa sih? Oke, teman-teman di luar, misalnya contohnya ada seseorang, ada seseorang di Arab nih, saya di Arab. Di Arab nih, ada orang Arab nih. Beliau baru kehilangan, dicuri dompetnya. Masalah nggak? Kak Rahmah, Kak Siti, Bu Siti, Kak Zain, Kak Alin. Dicuri dompetnya masalah nggak? Hmm? Masalah. Masalah. Oh. Tapi orang Arab ini malah bilang katanya, masalah nggak? Alhamdulillah, dompet ini udah bukan punya saya. Dompet ini hanya titipan. Ternyata Allah ingin mengambil kembali dompet itu. Ya biar aja, nggak apa-apa. Masalah nggak? Masalah nggak Kak Rauf? Dia senyum aja, Alhamdulillah. Ini bukan dompet saya kok. Tidak, Bu, tidak masalah. Orangnya tidak mempermasalahkan ya, dompetnya hilang bener ya. Karena dia sudah Iya, sangat Bu. merasa itu bukan dompetnya dia, itu dompetnya titipan Allah. Masih syukur dia juga pernah punya dompet ya. Orang lain bahkan mungkin nggak punya dompet. Benar nggak? Dia alhamdulillah gitu. Masih bisa menikmati dompet itu selama setahun gitu kan. Alhamdulillahnya juga pas, misalnya mungkin pas lagi nggak bawa uang banyak di situ gitu. Tapi mungkin pas bawa uang banyak juga alhamdulillah saya bisa bersedekah gitu ya. Pasti siang nyurinya nih, yang nyurinya kalau memang dicuri ya, yang nyurinya nanti menggunakan uang itu bisa untuk apa namanya, untuk keluarganya atau apa gitu, untuk teman-temannya. Ya saya niatkan sedekah gitu. Ada masalah nggak sama orang yang kecurian dompet itu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Dok. Oke, ini kasus yang lain nih, sama kehilangan dompet, nangis marah-marah gitu ya. Aduh, tadi baru aja nyimpen uang 1 juta di situ, KTP. Wah, nanti harus bikin ke RT, ke RW, mana ada waktu gitu ya. Ada masalah nggak sama orang tersebut? Ada, Ada masalah. Hah? Kehilangan dompetnya masalah nggak, Khalid? Kak Wiwin? Dompetnya enggak ya kalau Stres nggak orangnya? kenapa? Hah? Enggak kedengaran. Oke, yang satu tadi yang orang pertama, dia punya masalah nggak hilang dompetnya? Enggak, Yang kedua, ada masalah nggak ketika dia kehilangan dompet? masalah, ada masalah. Ada. Bedanya apa? Bedanya apa? Yang satu bahagia, yang satu menderita. Bener nggak? Bener, yang kedua menderita. Menderitanya apa? Ada rasa apa aja di situ? Kalau yang satu kan bahagia aja. Yang kedua, dia merasakan apa? Sedih, Kesel, sedih, kesel, kecewa. marah juga gitu ya. Tega banget tuh orang gitu ya. Tega banget itu orang gitu ya. Boya kembaliin lah gitu. Minimal kartu-kartunya dibalikin gitu ya. Misalnya ya. Tahu nggak susahnya bikin KTP itu seperti apa gitu di sini? Ya itu ada marahnya, ada kecewanya, ada keselnya. Jadi apa yang membedakan orang pertama dan kedua? Orang pertama tidak ada kesel, tidak ada marah, tidak ada kecewa, tidak ada emosi negatif. Di yang kedua, ada kejadiannya sama. Jadi masalah kenapa? Karena di situ ada rasa kesal, ada marah, ada kecewa. Jadi yang namanya masalah itu ada ketika ada satu kejadian plus ada emosi negatif di situ. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami? Bisa ditangkap? Ya. Oke, makasih. Kemudian ada yang lain nih.
Ada namanya Nick Vujicic. Vujicic. Beliau itu lahir dari kecil, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ada kakinya kecil sedikit gitu, kayak kayak little drumstick katanya, kayak kaki ayam kecil gitu ya. Kemudian beliau besar, kemudian belajar untuk hidup mandiri, bisa berenang, bisa berselancar, walaupun nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya, kemudian dia bisa menikah dan ada punya anak juga, dan dia bisa jadi trainer dan apa sukses gitu ya. Ada masalah nggak dengan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki? Iya, ada masalah. Hmm? Dia happy nggak? Dia mempermasalahkan nggak ada tangan, nggak ada kakinya? Enggak, tidak. Enggak ya, bahkan itu adalah salah satu kelebihannya ya. Kekurangannya menjadi kelebihannya. Yang menjadi sesuatu yang menginspirasi orang lain. Nggak masalah. Tapi ada yang lain kasusnya gitu ya. Ada seseorang gitu, dia baru ketabrak misalnya, kemudian harus diamputasi kakinya. Kemudian dia sedih berkepanjangan, nggak mau keluar rumah gitu ya. Frustasi gitu karena susah kerja gitu. Ada masalah nggak sama orangnya ketika dia kehilangan kakinya? Sedih terus, marah gitu sama orang yang menabrak. Ada masalah nggak sama yang kedua? Ada. Ada ya. Bedanya apa? Yang dua-duanya sama-sama nggak punya kaki. Bedanya di yang kedua ada emosi negatif, ada marah, ya, ada kecewa, ada takut mungkin ya, ada sedih juga. Nah itu. Jadi teman-teman yang namanya permasalahan itu adalah ada kejadian dengan disertai emosi-emosi negatif di sana. Bisa satu emosi, bisa lebih dari satu emosi. Ya, jadi teman-teman, ya, ya, jadi yang penting itu hati yang luas dan masih punya kepala buat mikir. Iya, kalau hatinya sudah tenang, sudah nyaman, tidak ada apa namanya, tidak ada kesel, tidak ada marah, tidak ada sedih dan lain-lain, baru kita bisa mulai berpikir dengan normal. Misalnya contoh yang lain ya, punya masalah pernikahan nih, misal masalah ekonomi ya, contoh ada masalah ekonomi, saya juga ngalamin gitu ya. Oke, terus selama misalnya nih kita ada masalah ekonomi, kemudian kita marah gitu ya, kenapa ini gitu ya, COVID gitu ya. Kenapa atasannya jahat banget sih PHK gitu. Kira-kira ketemu solusinya nggak? Atau misalnya si suaminya nih nggak ngasih nafkah-nafkah, terus istrinya marah sama suaminya, kamu kerjanya gimana sih gitu. Terus akhirnya nggak mau ngobrol gitu, ngapain ngelayanin gitu, ngasih nafkah juga enggak gitu. Kira-kira masalahnya selesai nggak? Nggak selesai ya, nggak selesai gitu. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ekonomi dalam pernikahan? Yang pertama adalah bagaimana kita mengatasi dulu rasa marahnya, rasa kecewanya, atau rasa takutnya, rasa khawatirnya. Karena sebenarnya kondisi ekonomi saat itu yang terjadi pada keluarga adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nggak ada yang terjadi di dunia ini walaupun hanya daun yang jatuh tanpa izin Allah. Termasuk tiba-tiba suami di PHK misalnya, atau tiba-tiba punten misalnya warungnya kebakaran misalnya, atau ada musibah yang lain, itu semua sudah diatur gitu. Sudah diatur. Nah, ketika itu sudah diatur, perlukah kita marah dengan kejadian itu? Tapi kan itu gara-gara suaminya gini, gara-gara ini begini. Semuanya atas izin Allah tetap. Semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila seandainya itu terjadi, gimana cara supaya bisa selesai dengan baik? Kita ya, dia dapat soal nih dari Allah gitu sebagai dosen utama kita gitu ya, sebagai guru kita gitu ya. Sebagai apa namanya, zat yang mengajarkan kita banyak hal. Dikasih soal. Ini soal buat kamu nih. Ih, soalnya susah amat sih gitu ya. Dikasih soal nih. Kayak tadi mana Kak Yanti. Pastinya soal susah amat, ditipu, ya, di apa gitu. Tega amat sih ngasih soalnya susah-susah gitu ya. Kira-kira dosennya ketika dapet murid yang jawabnya begitu, kira-kira bakal dibantu nggak? Kira-kira misalnya kita nih dapat soal susah terus kita marah-marah, kita bisa nggak mikir untuk menyelesaikan soalnya? Soal ujian gitu. Enggak ya, nggak bisa.
Kita lihat soalnya aja kita marah-marah nggak bisa nyelesain soalnya. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan soal itu kita perlu berpikir dengan tenang. Ini udah soalnya udah memang udah apa namanya udah memang buat kita gitu. Itu sengaja soalnya buat kita karena yakin dosen kita Allah itu yakin eh, apa kita butuh soal itu untuk apa? Untuk menjadi lebih baik gitu, untuk naik kelas. Untuk mengetahui kekurangan kita apa dikasih. Oke, kita terima, kita mulai bisa. Kira-kira kalau misalnya susah nih, karena kita udah nerima soalnya. Oh, soalnya diterima gitu. Ya udah saya kerjakan. Gitu saya kerjakan. Kalau tiba-tiba susah diapakan? Ih, susah banget nih soalnya gitu ya. Apa yang dilakukan? Ini ada yang belum saya tahu nih, mesti diapakan? Kalau yang belum tahu kita ngapain? Cari. Kalau belum tahu kita cari tahu ya, benar nggak? Cari jawaban. Cari jawabannya dari mana? Baca buku, tanya orang gitu kan. Benar nggak? Tanya Allah juga di Quran, di hadis tanya gitu ya. Gimana sih caranya? Oke, kalau sudah terus habis tanya dapat jawaban, dia apakah dikerjakan sebaik mungkin? Dikerjakan, diupayakan, dikerjakan, diikhtiarkan. Dan ketika misalnya, tapi kenapa ya hasilnya belum nemu juga tuh hasil rumusnya gitu. Kok belum nemu-nemu juga. Apa yang kita lakukan? Ya kalau sudah bertanya ke mana-mana, termasuk ke Quran, ke hadis, ke mana-mana kita udah nanya dan kita sudah mencoba melakukan sesuai dengan soal itu, ya sudah kita pasrahkan ke siapa? Ke Allah. Kira-kira Allah bakal bantu nggak kita untuk menemukan jawabannya? Kalau kita ikhtiar dengan seoptimal mungkin dan ikhlas menjalankannya. Insya Allah bantu ya, gitu ya. Kalau yang nggak dibantu yang mana? Yang marah-marah sama soal dari Allah. Ya, ya kita juga gitu ya kalau misalnya ada dosen nih, oh ini muridnya nggak sopan nih, dikasih soal malah mencak-mencak gitu ya, dibilangnya "Oh, dosen macam apa nih ngasih soal begini, nah kira-kira bakal bantu nggak dosennya? Nggak bakal. Dan itu setara kita juga sama Allah. Ketika kita eh, marah gitu ya, ketika kita nggak nerima soalnya, ya jangan kaget nanti kita juga nggak akan dibantu gitu, ngupiak aja sendiri dengan masalahnya gitu. Tapi kalau kita menerima dengan ikhlas, kemudian kita berupaya, insya Allah nanti Allah kasih jawab apa namanya? Kalau saya merasa ada banyak sekali jawaban dalam hidup saya yang justru datang Allah sendiri yang menyelesaikan gitu ya. Teman-teman juga saya yakin ada yang pernah mengalami. Jadi kita mencoba dengan segala macam cara, tapi akhirnya Allah yang memberikan jawaban dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sama seperti kisah Nabi Ismail ya. Mungkin nggak di gurun pasir ada air, teman-teman. Gurun pasir gersang ada air gitu. Kan ditinggalinnya di tengah gurun pasir ya. Ya nggak mungkin dia ada air ya. Tapi kemudian Siti Hajar dia berupaya nggak nyari air. Dia butuh air, dia nyari air. Nyarinya kemana? Ya berdasarkan pemikirannya ya supaya bisa kelihatan semua dia naik ke tempat yang tinggi biar kelihatan di mana ada air kali aja ada oasis gitu ya. Akhirnya dia tinggalkan Ismail, kemudian lari gitu ya. Larinya nggak cukup sekali ke Bukit Sofa, ke Marwah, balik lagi ke sofa lagi ke tempat yang tinggi, ke Marwah lagi terus sampai 7 kali. Kemudian barulah Allah ngasih jawaban dari jalan yang tidak disangka-sangka yaitu dari bawah kakinya Ismail ya. Dengan apa? Dengan dihentakkan saja. Jadi ikhtiarnya juga kadang nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal ikhtiarnya. Tapi lihat, Allah hanya ingin kita berusaha. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kita menggunakan terapi SEP untuk apa? Tadi, ketika kita menyelesaikan soal ingin sembuh fisiknya, ingin apa namanya, ingin selesai masalahnya, ingin nyaman hatinya. Gitu ya. Apa yang kita lakukan ya kita redakan. Misalnya kita pengen sembuh nih, kita pengen sembuh. Teman-teman tahu nggak? Kalau misalnya di peran ya, kalau orang stres itu tambah sakit loh. Dan di ilmu penyembuhan self healing, dalam kondisi ikhlas pasrah itu tubuh itu mengalami self healing di ilmu self healing. Jadi ketika orang dalam kondisi tenang, pasrah, nyaman, ada namanya proses penyembuhan dari dalam. Ini ada seorang apa namanya tuh seorang ahli fisika namanya Lester Levinson. Beliau udah meninggal ya saat ini.
Di usia 40 tahun, Lester Levinson ini lagi jaya-jayanya, teman-teman. Lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya gitu. Kemudian, tiba-tiba dikasih sakit. Sakitnya langsung sakit yang parah banget. Masuk rumah sakit, sakitnya kena di liver sampai kuning-kuning gitu ya. Terus kemudian dokter sudah menangani dengan berbagai macam cara dan akhirnya nggak sembuh-sembuh dan kemudian akhirnya dokternya angkat tangan dan menyatakan ke Lester yang lagi di rumah sakit, ini sepertinya kamu pulang aja. Kami sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Sepertinya kamu akan meninggal dalam sekitar 3 bulan. Di sini juga tidak ada pengobatan yang lain, jadi silakan pulang. Ya, teman-teman, Lester Levinson ini akhirnya pulang. Kemudian dipulang, dia berpikir aja, apa namanya, saya mau mati nih gitu ya. Mati nih udah nggak ada harapan gitu ya. Awal-awalnya hari pertama, hari kedua dia sedih gitu ya dengan kondisinya dan kemudian di hari selanjutnya, di hari-hari selanjutnya dia mulai berpikir, ngapain juga saya sedih ya, mendingan menikmati hari gitu ya. Ya udah saya pasrah aja lah kalau memang mau meninggal ya meninggal aja, tapi saya mau pasrah aja. Saya mau menikmati hari saya dan saya mau pasrah aja sama Tuhan. Yang dilakukan tiap hari setelah pernyataan itu adalah dia menikmati harinya. Kalau pagi bangun dia bersyukur sudah apa namanya sudah bisa bertemu dengan pagi, sudah bisa tidur nyenyak dan bisa bertemu dengan pagi. Sore hari dia bersyukur lagi sudah bisa melewati hari itu. Dia udah nggak mikir sakitnya, pasrah aja gitu, pasrah aja. Nah, pokoknya dia pasrahin, pokoknya dia bersyukur aja untuk hari-harinya dan sampai akhirnya terus dilakukan dan 3 bulannya lewat teman-teman. 3 bulannya lewat, bahkan 40 tahunnya lewat, Bapak Lester Levinson ini baru meninggal di atas 80 tahun. Begitu. Dan beliau akhirnya menulis namanya teknik yang dilakukan itu teknik kepasrahan namanya Sedona Method. Jadi bagaimana menggapai penyembuhan dengan teknik pasrah itu namanya Sedona Method. Dan Sedona Method ini adalah salah satu apa namanya dasar terapi SEP. Jadi SEP ini akan berhasil ketika teman-teman berada dalam kondisi benar-benar pasrah, ya, tidak ada tekanan, gitu, tidak maksa, gitu ya. Baik teman-teman, demikian untuk pendahuluan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai ke terapi SEP untuk keluhan-keluhan tadi. Lanjut, Bu. Cukup? Ya. Ya baik, kalau cukup jelas, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk terapi SEP ini untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka kita menerapkan konsep yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan syukur. Nah, kita akan mulai terapi ya teman-teman. Kita akan mulai terapi untuk keluhan saat ini. Misalnya ada perasaan tidak nyaman atau dengan nama lain keluhan psikis, ya, keluhan emosi negatif. Dan juga ada keluhan fisik. Kita nanti akan ada 2 terapi, satu untuk keluhan fisik dan satu keluhan emosi. Nah, teman-teman sudah menyiapkan kertas sama alat tulis ya. Teman-teman silahkan, teman-teman menuliskan keluhan fisik teman-teman malam ini. Keluhan fisik teman-teman malam. Silakan menuliskan keluhan fisik teman-teman malam. Oke, misalnya sakit kepala atau misalnya eh, dengkul kiri sakit. Sebutkan ininya apa teman-teman? Sebutkan areanya yang ada keluhan, kemudian jenisnya. Atau misalnya lambung saya begah gitu. Atau misalnya bahu saya pegal. Bebas. Sudah semuanya? Kalau yang nggak ada keluhan fisik nggak apa-apa. Ini yang kalau ada aja. Oke. Nah kemudian sekarang teman-teman silakan di level derajatnya dari 0 sampai 10 ini sangat-sangat terasa mengganggu. 5 itu sedang-sedang,
Di atas 5 itu di atas sedang. Kalau 3, 4 itu ya sedikit. Oke, teman-teman silakan sekarang boleh menulis di chat tadi keluhannya, area yang sakit, jenis sakit, dan levelnya. Nanti untuk saya monitor ya. Oke, Kak Eli boleh tulis. Pilih salah satu ya untuk terapi kali ini. Boleh pilih salah satu dulu. Mana yang paling terasa? Ditulis areanya, misalnya pundak. Terasa pegal level 5 misalnya. Boleh ditulis di chat. Lutut kiri sakit level 3, 4. Oke, bagus. Lanjut, yang lain. Pundak leher suka pegal level 6. Boleh. Lanjut. Boleh ditulis sakit perutnya. Perut sakit level berapa? Kak Suci, boleh dilengkapi levelnya. Oke, bagus kan nulis ya. Oke, gampang masuk angin. Eh, Kak, boleh ditulis untuk saat ini keluhannya apa? Misalnya, kalau misalnya saat ini lagi masuk angin, boleh ditulis area yang ada keluhannya dan levelnya berapa. Misalnya hari ini lagi kembung gitu, perut kembung level berapa. Boleh dikoreksi ya. Ini teknik save itu butuh seperti itu teman-teman. Karena nanti kita akan fokus. Jadi terapi save ini kemampuan perbaikannya bergantung pada kita fokus pada titik yang ada keluhan. Makanya semakin detail tempat yang ada keluhan itu makin bagus. Oke, kakak ini ada 2 titik nih. Untuk bagusnya kakak fokus ke satu dulu. Mau pusing, mau kepala pusing atau perut tidak enak. Ya, boleh dipilih satu ya. Karena nanti pas saat terapi kita hanya boleh fokus pada satu area. Oke, ada pertanyaan nih. Pundak dok level 5. Sekalian dok mau tanya, saya merasa psikis aman. Tapi ada badan sakit seperti pundak dan kadang sakit kepala juga. Itu apa ada hubungan nggak psikis dan keluhan fisik? Biasanya ada. Biasanya ada, tapi tidak selamanya orang itu paham ada keterkaitannya. Saya bisa menggali mulai ada permasalahan emosi, bisa dari obrolan, jadi diskusi gitu. Diskusi, kadang dari raut wajah juga kelihatan ya kalau seseorang yang ada keluhan emosi. Iya. Tapi biasanya keluhan-keluhan tersebut terkait emosi, Kak. Biasanya. Terus apa namanya? Apa itu gitu ya? Teman-teman nggak selamanya kita bisa tahu ya. Gitu selamanya kita bisa tahu. Nah, teman-teman makanya saya ada dua dua terapi emosi yang saya kuasai, alhamdulillah. Satu terapi safe, satu hipnoterapi. Kalau untuk pingin tahu akar masalah dari keluhan kita, sebenarnya emosi apa yang ada, kejadiannya apa, itu biasanya saya pakai hipnoterapi. Di hipnoterapi nanti bawah sadarnya yang akan bercerita sendiri. Sebenarnya apa sih yang dirasakan? Nanti kejadiannya apa juga nanti akan muncul, kemudian dia rasanya apa, dan kemudian nanti diperbaikinya di level bawah sadar. Kalau di save, bisa jadi kita merasa bahwa tubuh kita aja tiba-tiba nggak enak gitu, ya. Karena ada juga teman-teman, teman saya salah satu fasilitator di Bapelkes Ciloto, BBPK Ciloto. Beliau cerita, beliau pernah waktu dulu menangani ada seorang jamaah haji gitu yang dia lumpuh lama, udah udah lebih dari, pokoknya udah lama sekali, udah tahunan lumpuh. Jadi beliau di kursi roda. Kemudian pada saat itu beliau kan tahu terapi safe ini, beliau terapi safe dulu. Ternyata nangis tuh orangnya, nangis dan ternyata dia ada masalah dengan keluarganya. Keluar terus nangis, terus kemudian selesai terapi safe, tiba-tiba dong orangnya bisa berdiri lagi. Kaget nggak? Kaget, oh, Masya Allah. Gitu. Oh, saya di jamaah haji juga sama. Saya ada berapa pasien gitu ya. Ngeluhnya sama lambung gitu, lambung gitu datang. Terus saya liatin aja, ibu, ibu senyumnya aneh loh saya bilang. Rada nyengsol saya bilang, rada senyumnya, senyumnya kurang apa namanya kurang cerah gitu ya. Rada nyengsol gitu, agak miring gitu ya. Ada sesuatu ya gitu. Jadi datang ke saya dengan bukan keluhan psikis, tapi datangnya dengan keluhan fisik. Baru ketika di terapi cerita dong. Masalahnya apa? Masalahnya dengan teman sekamar. Gitu dan ketika diselesaikan dengan terapi safe,
keluhan fisiknya hilang gitu. Ya, teman-teman, itu ya. Jadi untuk beberapa keluhan yang tadi itu relate dengan keluhan psikis. Kalau ingin, kalau tahu sebabnya, kita tinggal terapi apa namanya atau digali nanti dengan terapi saya bisa atau digali nanti dibantu saya. Tapi kalau misalnya si lukanya itu udah lama gitu ya, tersimpan karena sering dilupakan dan tersimpan di bawah sadar, tapi pingin tahu bisa pakai hipnoterapi. Oke. Ya, Kak Wiwin nanti boleh pilih salah satu ya untuk terapi hari ini. Ya, karena kita prakteknya hanya untuk satu keluhan, tapi nggak apa-apa ini. Jadi nanti ini tertulis semuanya nggak apa-apa ya teman-teman. Tertulis semuanya nggak apa-apa, tapi nanti pilih satu saja untuk terapi kali ini ya. Oke, udah bagus ya. Cuma terpendam mungkin ya dok, apa gaya makan yang salah gitu ya. eh Pola makan salah bisa juga nanti ada keluhan. Tapi catatannya gini kalau apa namanya, kalau murni karena pola makan salah berarti kan harus ada riwayat makannya memang kurang bagus. Satu. Yang kedua, yakin nggak Kak Eli bahwa hidupnya sangat-sangat bahagia? Setiap hari dominan bahagia, tidak ada masalah satupun. Kak Eli merasa tidak ada masalah satupun dengan diri atau keluarga itu dari saat ini sampai masa lalu? Selalu setiap hari tuh happy aja gitu, ceria gitu, energi positif gitu. Seperti itu kah? Alhamdulillah bahagia karena ada masalah. Iya, oke baik. Ya, nanti teman-teman kalau yang penasaran ya, misalnya itu terkait atau tidak gitu, misalnya kan nggak semuanya teman-teman bisa deteksi sendiri ya, makanya ada terapis. Ya sama kalau sakit juga ada yang teman-teman bisa obati sendiri kok, cek sendiri, obatin sendiri. Tapi kalau misalnya apa ya, kenapa ya ini nggak sembuh-sembuh? Karena sakit kepala termasuk salah satu yang agak relate sama emosi ya. Sakit pundak juga sama gitu. Jadi boleh nanti kalau Kylie berminat untuk penggalian bisa ke terapis ya. Tapi kalau misalnya ada merasa ingin apa namanya ingin menggali apakah ini terkait emosi atau tidak gitu. Tumor payudara bisa disebabkan karena masalah emosi yang sering dipendam. Ini kasusnya banyak Kak Heronisa. Jadi ada banyak sekali di buku Chefnya Bapak Ahmad Faiz Zainuddin yang menemukan terapi chef di Indonesia. Jadi yang di apa namanya yang menemukan chef itu Pak Ahmad Faiz ya teman-teman. Tapi asalnya EFT itu dari Bapak Gary Craig yang menemukan. Ditambah spiritual, ditambah doa oleh Bapak Ahmad Faiz. Di situ ada kecenderungan keterkaitan antara sakit fisik tertentu terhadap emosi tertentu dan di situ kanker kanker itu termasuk ada keterkaitan biasanya ke arah sesuatu yang dipendam ya jadi ada memendam kekesalan gitu ya jadi ada ketidaknyamanan yang ditahan begitu lama itu nanti bisa ke kanker payudara walaupun nanti berbeda-beda tiap orang dan saya menemukan ada beberapa kasus yang kanker payudara memang dia memendam rasa sakit yang begitu lama mungkin karena KDRT gitu ya eh, apa namanya mungkin karena masalah yang lain dan akhirnya ada kankernya di area payudara. Gitu. Oke baik kita mulai ya. Oke baik semuanya sudah menulis. Ya teman-teman silakan teman-teman. Saya orangnya overthinking. Oke, teman-teman saya pernah bahas ya di Instagram saya. Teman-teman kalau berkenan boleh follow Instagram saya dr.zuleh.hipnoterapis. Kita mulai awal November akan bahas luka batin sekitar selama 2 mingguan. Jadi teman-teman silakan nanti follow @drzuleh.hipnoterapis untuk dapat bahasan-bahasan tentang kesehatan mental ya. Itu bisa lebih sehat. Nanti bisa buka-buka di sana. Nah, overthinking itu salah satu gejala dari luka inner child biasanya. Ya, jadi luka inner child itu udah lama ada di masa kecil, jadi kita juga mungkin nggak ingat, tapi itu membentuk diri kita menjadi overthinking. Overthinking itu sebenarnya bagian dari kecemasan, gitu. Asik, iya. Iya, sama Kak Aswi. Oke, terus kemudian ada kecemasan yang karena apa namanya luka batin, luka inner child, tapi ada juga cemas dan panik yang cenderung dari kelainan neurokimia otak yang berbeda sama orang normal. Ya, bedanya apa? Nanti dibedakannya biasanya digali. Nanti ada kecenderungan ke arah psikiatri nggak? Misalnya ada mendengar bisikan-bisikan, itu cenderung psikiatri ya.
atau paranoid, ada waham-waham pikiran seperti dimusuhin orang, seperti ada orang membicarakan, itu biasanya ke psikiatri atau halusinasi gitu ya, melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu padahal nggak ada. Nah, kalau yang cemasnya disertai ada gejala psikosa gitu, gejala psikiatri, psikiatri itu penyebabnya karena ada kelainan neurokimia di otak. Jadi otaknya ketipu karena kimia yang berlebihan itu. Jadi kalau lagi cemas, kimianya meletup-letup, terus nanti muncul gejala-gejala itu. Nah, itu obatnya harus minum. Jadi ada yang pakai obat, ada yang tanpa obat. Kalau yang karena luka batin, luka inner child, selama tidak jatuh ke depresi berat, bisa pakai terapi safe, bisa pakai dibantu hipnoterapi. Tapi kalau untuk yang sudah depresi berat sampai ada keinginan bunuh diri gitu ya, kemudian atau misalnya ada reaksi apa namanya berlebihan sekali, nah itu nanti teman-teman butuh konsul ke psikiatri juga ya. Kalau betul, betul apakah bisa hilang dengan safe? eh teman-teman untuk batu empedu ya. Oke, untuk batu empedu. Teman-teman, kita memahami yang namanya terapi itu macam-macam ya. Ada medis, ada non medis. Ini misalnya ada batu nyumbat gitu ya. Ada batu nyumbat. Terus kemudian kita pakai save. Kira-kira cepat gak ngehancurin batunya? Yang mudah itu adalah dipakai alat, dimasukkan, kemudian dihancurkan batunya. Benar nggak? Itu pentingnya medis. Kayak kemudian ada rasa sakit. Ada rasa sakit, pakai obat. Oke, tapi kalau misalnya disertai cemas, sedih, kira-kira tambah sakit nggak? Tambah sakit kan? Oke, kemudian kalau misalnya orang yang stres, cemas, cepat sembuh nggak? Nggak cepat sembuh gitu. Nah, supaya nanti batu empedunya cepat sembuh, kita pendekatannya dua sisi. Psikologisnya diperbaiki, secara fisiknya, kalau ternyata itu adalah sesuatu yang perlu intervensi medis, pakai medisnya. Sama kayak orang melahirkan butuh sesar ya, sesarnya dikerjakan. Tapi untuk mengatasi khawatirnya dan lain-lain atau mengurangi rasa nyeri, kita bisa pakai tapping, kita bisa pakai safe gitu ya, gitu, gitu. Itu ya Kak Agung ya. Jadi kombinasi bantu empedu ini kasusnya apa? Oh dia cenderung medis komplementer safe. Jadi tetapi utamanya medis, safe-nya sebagai komplementer. Tapi yang kasus yang tadi jamaah haji, terapi safe-nya jadi utama. Gitu ya, terapi safety jadi utama dan obatnya beliau saat itu tidak saya kasih obat karena sudah langsung membaik gitu. Itu ya Kak. Mudah merasa khawatir dan takut, sering was-was, dicek berulang, pernah trauma. Ya, gitu ya. Jadi butuh diterapi ya Kak, siapa ini namanya ya. Itu. Jadi kenapa kalau misalnya belum diterapi, itu akan seperti kita bawa batu bata, sekarung batu bata dari dan setiap satu batu bata adalah emosi kita bawa kemana-mana sampai saat ini. Akhirnya gimana? Kita yang nggak bisa lari, teman-teman. Ketika kita buat trauma-trauma masa lalu, kita nggak bisa lari untuk menjadi pribadi yang terbaik. Untuk bisa tampil terbaik. Untuk menampilkan performa terbaik. Apa yang perlu kita lakukan? Kita buang satu-satu. Kemudian rasanya gimana? Kalau yang habis terapi, saya tanya tuh biasanya gimana rasanya? Kayak dunia lebih ringan ya, gitu ya. Kayak beban yang lama udah saya simpan kok jadi kayak hilang gitu. Itu langsung terasa setelah terapi. Oke, baik ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai terapinya? Oke, kalau belum ada yang bertanya lagi, kita mulai terapinya ya, sudah 2024. Oke, teman-teman, terapi SAFE, kita siap-siap. Terapi SAFE itu ada 3 langkah ya, teman-teman. Ada setup, ada tune in, ada tapping. Apunten saya ulang lagi karena di sini banyak peserta baru, sebagian ada peserta yang sudah pernah ikut juga. Ada setup, tune in, tapping. Ya, ada 3 langkah. Oke, setup itu membuka ya. Jadi membuka supaya keluar. Teman-teman kalau misalnya mau buang sampah ya, kalau mau buang sampah sampai banyak, kita buka tutup tongnya, kemudian kita goyang-goyangin supaya pada keluar sampahnya. Terus kemudian baru kita buang. Setup itu seperti tadi membuka dulu supaya nanti keluar. Keluar ya. Caranya gimana? Bisa pakai 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Tangan kanan pegang bahu kiri, digeser 45 derajat di dada kiri atas, sebelah sini, ditekan diputar-putar, berlawanan arah demikian. Sambil mengucapkan doa kepasrahan. Contohnya gimana? Misalnya, ini untuk keluhan fisik ya. Ya Allah, walaupun kepala saya pusing,
Saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya, kenormalannya padamu. Ya, diucapkannya 3 kali. Contoh yang lain, ya Allah, walaupun pundak saya terasa pegal, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya, nanti 3 kali. Sesuaikan sesuai keluhan masing-masing dan teman-teman pikirannya fokus pada area yang ada keluhan. Kalau pusing, silakan fokus pada area kepala pusing, berarti kepalanya yang dipikirkan, yang area yang lagi pusing. Oke. Kemudian kalau pundak, hanya memikirkan area pundak. Kalau perut, hanya pikirkan area perut, sesuai dengan keluhan masing-masing. Oke, itu ya setup. Setup dengan tadi 2 jari memegang dada kiri, menekan dada kiri atas, namanya titik sore spot, dada bagian yang paling legok dan paling sakit gitu ya, paling agak menjorok ke dalam dan sakit sini. Oke, kemudian 3 kali doa kepasrahan. Oke, itu setup. Keduanya adalah tune in. Tune in itu untuk bener-bener kayak mengangkat si sampahnya keluar sejelas mungkin, baru kita buang gitu ya. Jadi caranya gimana teman-teman? Simpan kedua tangan di atas paha, itu, kemudian tutup mata, atur napasnya, bayangkan area yang sakit, fokus pada area tersebut, kemudian perbesar nanti rasa sakitnya, perjelas rasa sakitnya, boleh sambil digerak-gerakkan badan yang ada keluhannya, misalnya di kepalanya digoyang-goyang, supaya sakitnya makin kerasa dan sakitnya diterima dengan ikhlas dan pasrah. Ya, gitu. Dan pasrahkan. Jadi jangan ditolak, terima aja. Oh ya, ini sakit ya, saya terima ya Allah sakitnya, dan pasrah. Oke, gitu ya. Itu tune in, kemudian tapping. Baru kita nanti akan mulai apa namanya, eh, memperbaiki sistem tubuh kita dengan mengetuk titik-titik set. Oke, pakai 2 jari. Caranya gimana? Pakai 2 jari, jari telunjuk, jari tengah. Nanti ada 18 titik. Yang pertama di sini puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kanan, kemudian kumis nanti, dagu, bawah leher itu ujung tulang selangkah ya di sini. Ujung tulang selangkah di bawah tulangnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kiri setinggi puting, ditepuk aja, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kiri, perbatasan antara payudara sama dinding dada. Kalau perempuan tuh pas kawat BH disendok aja. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kiri, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, karate chop, dan titik gaul. Oke, nanti kita gunakan tangan satu lagi ya. Sekarang tangan kiri, telunjuk, telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Kita ulang lagi 9 titik di sini untuk sisi yang lain. Yaitu puncak kepala, pangkal alis mata kiri, samping mata kiri, bawah mata kiri, kumis, dagu, bawah leher kiri, bawah ketiak kanan, bawah dada kanan, bawah pergelangan tangan kanan, punggung pergelangan tangan kanan, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, karate chop, titik gamu. Oke, kemudian nanti setelah itu selesai, simpan kedua tangan di atas paha. Nanti kita akan coba apa namanya, menutup dengan menarik nafas dan kemudian membuang nafas. Saat menarik nafas, kita seperti menarik sisa rasa keluhan dari area tubuh kita. Misalnya dari kepala ada pusing, kita tarik ke mulut, kemudian buang bersama hembusan nafas dan mengucapkan hamdala. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Teman-teman, untuk terapi safe ada beberapa yang perlu dihindari karena ini terapi energi, jadi dihindari yang namanya toksik gitu ya. Salah satunya adalah logam. Jadi teman-teman kalau yang pakai jam tangan dilepas jam tangannya, yang pakai gelang juga sama dilepas. Saya tetap pakai cincin karena risiko hilang. Jadi saya biasanya tetap pakai. Gitu. Jadi logam-logamnya silakan dilepas dulu. Oke, yang ada air putih boleh diminum dulu teman-teman. Coba kita mulai ya teman-teman. Semuanya posisikan senyaman mungkin. Kalau saya duduk di atas kursi ini. Teman-teman juga boleh duduk kursi lah juga boleh ya. Oke. Teman-teman jangan khawatir nanti lupa karena setelah ini saya akan bagikan video tutorialnya ya. Gitu. Jadi nanti ikutin aja
Salah-salah ketuk juga nggak masalah, tidak ada bahayanya, tidak akan membahayakan, insya Allah aman. Oke, kita akan mulai. Kita baca basmalah bersama-sama dulu, atau untuk agama lain menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh silakan sekarang mulai fokus pada area yang terasa sakit. Siapkan dua jari tangan kanan, telunjuk dan jari tengah, pegang bahu kiri, digeser 45 derajat, cari bagian dada kiri atas yang agak melekuk ke dalam dan terasa paling sakit. Ditekan kemudian diputar-putar. Oke, kita mulai doanya. Ya Allah, silakan fokus pada area yang sakit. Walaupun kepala saya terasa pusing, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya, kenormalannya padamu. Ya Allah, walaupun dengkul kiri saya terasa sakit, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya, kenormalannya padamu. Ya Allah, walaupun pundak saya terasa pegal, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Oke, silakan sehusu mungkin. Sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Ya, terus bayangkan area yang terasa sakit, yang terasa ada keluhan, pusing, dan lain-lain. Oke, fokus pada area tersebut, rasakan pusingnya, rasakan begahnya, rasakan pegalnya, rasakan nyerinya. Boleh digerak-gerakkan sedikit supaya nyerinya tambah terasa, pusingnya tambah terasa. Terus kemudian perbesar rasanya, teman-teman, perbesar, perjelas rasanya. Boleh dinaikkan 5 kali lipatnya dalam 5 hitungan. 1, 2, perjelas rasanya. 3. Terus fokus pada area tersebut. 4, 5. Oke, sekarang rasanya benar-benar terasa pusing, pegal, nyeri, dan sebagainya. Sekarang dua jari tangan kanan telunjuk dan jari tengah ketuk puncak kepala. Fokus tetap pada area tersebut. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas menerima kondisi ini. Saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Bawah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pertahankan fokus pada area yang ada keluhan. Punggung pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Karate chop, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Titik gamut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang ganti jari tangan kiri. Jari telunjuk dan jari tengah ketuk puncak kepala, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kanan, mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya ikhlas. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kanan, ya Allah, saya ikhlas. Bawah pergelangan tangan kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung pergelangan tangan kanan, ya Allah, saya ikhlas. Teman-teman, silakan terus fokus pada area yang ada keluhan. Terima keluhannya, Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Telunjuk jari tangan kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah tangan kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas. Karate chop, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Titik gamut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya, sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Sekarang siap-siap teman-teman, nanti saya hitung. Dalam hitungan ketiga, teman-teman silakan tarik sisa rasa pusing, rasa sakit, atau rasa pegal, atau rasa apapun dari area tersebut. Bayangkan seperti teman-teman menghisapnya ke mulut, kemudian nanti kita akan buang bersama hembusan nafas. Dalam hitungan ketiga, imajinasikan seperti menarik keluhan itu ke mulut dan buang bersama hembusan nafas. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, tarik.
Buang. Alhamdulillah. Hitungan ketiga lagi tarik. Satu, dua, tiga. Buang. Sekali lagi. Satu, dua, tiga tarik. Buang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Oke, ini untuk keluhan fisik ya. Oke, teman-teman boleh nulis dulu di chat. Untuk keluhan yang barusan diterapi, levelnya tadi berapa, sekarang berapa? Ada yang turun, mungkin ada yang tetap, nanti macam-macam. Oke, boleh Kak Eli, boleh ditulis awalnya berapa, jadi berapa? Misalnya tadi saya pusing asalnya 5 ke 3. Tulisin, misal. Misalnya kepala pusing tadi 5 jadi 3. Oke, keluhannya apa tadi? Oke, Kak Rahma, para kita. Ya, pundak pegal dari 5 ke 3. Kayak mau muntah udahnya gitu ya. Ini prosesnya masih detox Kak, berarti Kak Farah. Nanti perlu dilanjutin sampai 10 menit sampai 30 menit gitu. Ya. Jadi Kak Farah nanti butuh gini Kak, saya ada namanya suka masuk angin kembung. Kan gasnya banyak nih di perut ya. Kalau udah perutnya udah kembung banget itu biasanya lambung kita itu asam lambungnya banyak, banyak banget. Kalau itu nggak dibuang, rasanya pusing ke kepala, nggak enak banget. Di kadang-kadang di mulut tuh kayak ada apa namanya kayak lebih banyak air liur ya. Nah, teman-teman saya di beberapa kesempatan kena masuk angin nih karena mungkin kelelahan berlebihan atau kena angin yang banyak kemudian lambungnya stres, asam lambungnya banyak, itu cara yang sehat adalah dimuntahkan. Cara supaya bisa muntah, itu saya pakai tapping. Jadi saya mengetuk-ngetuk titik set, dan kemudian nanti terdorong untuk keluar gas. Dan kalau memang di situ asamnya terlalu banyak, itu daripada ke perut jadi nggak enak, jadi nanti kalau makanan di lambungnya tambah masuk ke perut, nanti perutnya bisa mencret. Lebih baik keluar gitu. Jadi kalau udah ada apa namanya ada permasalahan di lambung yang tadi pingin muntah, mendingan muntahin sekalian. Nah kalau makanan yang asam terlalu berlebihan tuh udah keluar perutnya jadi enak, gitu ya. Jadi tadi untuk Kak Paradita, ini misalnya mual ya, apa mau muntah gitu. Nanti kalau ternyata memang bener-bener pengen muntah, nanti muntahin aja ya. Gitu. Kalau misalnya ternyata oh bukan pengen muntah, ini bisa ditambah terapinya, kemudian nanti mualnya bisa mereda. Itu bisa juga. Kalau ternyata levelnya asamnya nggak terlalu banyak, nanti kelihatan. Kalau asamnya banyak banget terus dipancing, dia nanti pengen keluar. Tapi kalau misalnya isi lambungnya masih sedikit, nanti bisa mendorong untuk gasnya yang keluar. Gitu. Ya. Kalau misalnya ternyata nggak gasnya nggak ada yang mau keluar, makanannya nggak mau yang keluar, tinggal terus di tapping nanti akan perbaikan sendiri sekitar 10 sampai 30 menit. Oke, baik. Alhamdulillah pada turun ya. Tadi ada kak ini aja yang ada apa namanya terdorong untuk pingin muntah ya. Kalau saya benar tuh kalau udah mau kembung tuh biar keluar nih, jangan sampai ganggu perut saya sakit itu jadi kolik namanya. Oh, itu biasanya saya tapping, terus nanti saya sendawa, sendawa dan kalau memang tadi banyak banyak makanan yang udah terlalu asam, biasanya saya muntah. Gitu. Ya, sama-sama. Titik untuk meredakan asam lambung. Kalau saya ya teman-teman ya, kalau saya untuk ngeluarin gas di perut, saya pakai bawah ketiak kiri. Gitu. Di sini juga. Di itu. Ini. Dokter, gini aja. Itu biasanya, gitu. Tadi ada yang senang nggak? Gitu saya. Ini saya sama ini. Ya kayak ini aja, kayak misalnya kita mau ngeluarin gas di ini, misalnya ada apa namanya? Kalau infusan gitu ya ada udara-udaranya. Kalau supaya udaranya ke atas kita tepuk-tepuk gitu ya. Di nanti ke atas, kemudian kita bisa sendawa. Iya, boleh kayak ini. Bagus, iya seperti itu. Gitu kan? Gasnya naik ke atas itu. Kalau teman-teman yang namanya gas kekunci di dalam itu bikin gak enak badan. Bener nggak? Itu namanya masuk angin tuh ya seperti itu. Kembung, gasnya banyak apa gasnya apa banyak di lambung gitu kebanyakan.
Nanti kalau masuk lagi ke perut tuh perutnya kekerubukan tuh, bunyi keropok gitu. Terus bisa jadi mencret itu. Kentut bagus itu. Itu karena sep itu ada fungsi detoks ya. Jadi racunnya pada keluar. Keluarnya bisa dari muntah, bisa jadi mencret, bisa jadi kentut. Bagus, Kak. Saya terasa sesak tapi mengeluarkan gas. Oke, berproses ya, Kak ya. Ya, itu gas-gasnya jadi keluar. Bagus, Kak. Bagus-bagus ya. Teman-teman tadi ya, jadi kalau teman-teman masuk angin, kembung, dan lain-lain, ingat ketuk-ketuk titik save. Eh, Semuanya boleh. Beberapa titik tertentu yang paling enak juga boleh. Kalau saya lagi masuk angin, saya tuh khas banget ini. Sama tangan. Ini favorit saya. Jadi teman-teman nanti bisa punya titik sendiri ya. Gitu. Oke, baik. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi sudah banyak yang perbaikan, ada beberapa yang masih proses, karena sebenarnya terapi SEP itu minimal 4 sesi, sekitar 10 menit ya. 4 sesi itu ya sekitar 5 sampai 10 menit, tergantung kita ngetuk satu titiknya lama atau tidak. Gitu, itu nanti itu hasil penelitian. Jadi kalau udah 10 menit, setelah 4 sesi itu ada hasil penelitian, itu ada perubahan signifikan di tubuhnya. Tapi ternyata ada beberapa teman tadi yang hanya satu sesi pun sudah ada perubahan ya. Gitu. Nah, kalau yang lain yang belum ada perubahan dilanjutkan sampai 10 menit sampai 30 menit. Alhamdulillah. Ya, sudah pada turun. Oke, kita lanjutkan ke keluhan psikis. Teman-teman, ini saya kirimkan jenis-jenis keluhan psikis. Teman-teman silakan nanti salin di bukunya ya. Silakan salin di bukunya semua emosi tadi. Kenapa saya minta salin? Karena teman-teman nanti boleh mengecek emosi-emosi ini setiap terapi. Jadi kalau lagi mau bebersih healing gitu, teman-teman screening dulu. Saya ada sedih nggak? Ada marah nggak? Ini semuanya dicek. Dikasih level. Habis ditulis, teman-teman langsung kasih level 0 sampai 10 ya. 10 paling tinggi, 5 sedang-sedang. Oke, yang sudah berhasil menulis boleh di lengkap tadi ya. Semua emosinya ditulis, kemudian levelnya lengkap, boleh difoto di grupnya, teman-teman. Tanpa nama ya. Boleh difoto. Japri saya, jangan di grup. Japri saya rahasia soalnya. Japrikan ke saya. Boleh di nomor IM3, boleh di nomor simpati. Boleh ditunggu di foto ya. Difotokan yang sudah. Emosi-emosi itu levelnya berapa dinilai. 0 sampai 10. Ya, emosi yang ada itu sedih, marah, kecewa, takut, menyesal, dendam, khawatir, sakit hati, tersinggung, benci, rasa bersalah, frustasi, cemas, malu, kesepian, merasa tidak mampu, merasa ditolak, merasa tidak berharga, merasa kecil, merasa tidak diinginkan. Ya baik teman-teman, ini karena waktu, kalau belum selesai nggak apa-apa. Jadi teman-teman silahkan saat ini sekarang menulis 3 emosi utama di chat. 3 emosi utama dan levelnya. 3 emosi utama di antara semua itu dan levelnya. Boleh teman-teman bantu menulis?
Karena ini untuk bahan evaluasi. Boleh di chat, teman-teman. Ditunggu di chat. 3 emosi aja. Emosinya apa saja, levelnya berapa. Ayo. Mm-mm. Oke. Di chat Zoom, Kak. Boleh? Kalau yang dikirim Japri itu foto ininya, kertasnya. Yang di sini eh, 3 emosinya di chat. Levelnya Kak Rauf, boleh marahnya berapa, takutnya berapa. Oke, Kak Ari ini boleh ditulis di chat Zoom ya, di chat Zoom. Di chat Zoom. Nah, oke. Oke, Kak Rauf boleh marahnya berapa, takutnya berapa, cemasnya berapa. Ayo, boleh ditulis. Oke, bagus, Kak Arin. Ya, bagus ya, lanjut. Lanjut yang lain bagus ya, Kak Nulis bagus. Yang lain boleh? Bagus ya, seperti itu. Boleh yang lain menulis juga? Ya, oke bagus Kak Ragil. Lanjut. Oke, baik sambil yang lain sambil ini ya, sambil menuliskan di chat. Kita akan terapi untuk emosi. Bentuknya sama, langkah-langkahnya sama ya teman-teman. Caranya dengan setup, tune in, dan tapping, bedanya di doanya saja. Doanya seperti apa? Misalnya, teman-teman silakan nanti pilih salah satu di antara 3 emosi yang tadi ditulis di chat, ya di chat Zoom. Pilih satu saja. Misalnya, misalnya ada yang milih marah atau cemas atau misalnya takut, bebas. Pilih salah satu saja yang paling terasa atau saya ingin benar-benar ingin ingin lagi ngurangin yang itu. Jadi pilih satu aja ya. Bebas pilih apa aja. Oke, kemudian doanya seperti apa? Misalnya, ya Allah, walaupun saya merasa marah kepada siapa, teman-teman boleh perjelas ya, supaya marahnya muncul. Bayangin kejadiannya, bayangin orangnya, bayangin apa yang dia katakan, dia sebutkan, bayangin wajahnya, bayangin suaranya, bayangin situasinya yang membuat rasa marah itu makin muncul. Hadiri kejadiannya, hadirkan kejadian itu di depan kita. Ya Allah, walaupun saya merasa marah karena dia bla 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 saya, sehingga saya bla 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 gimana, saya ikhlas menerima rasa marah itu dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Oke, boleh. Ya. Ya Allah, walaupun saya merasa marah pada apa namanya orang tua saya gitu, atau misalnya kepada paman saya karena dia pernah bla 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 saya waktu saya masih kecil, di usia itu, di hari itu gitu ya, sehingga saya merasa sedih dan malu misalnya apa. Silakan sedetil mungkin. Ungkapan itu terdengar oleh diri sendiri ya. Tidak tidak perlu diungkapkan di sini. Maksudnya tidak perlu bersuara di sini. Tuh, saya ikhlas menerima rasa marah itu dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya, itu ya tadi sambil setup ya. Jadi doanya beda sama yang fisik, beda sedikit gitu ya. Oke, kalau misalnya contoh ya Allah, walaupun saya merasa sakit hati kepada sebutkan siapa orangnya, karena dia sudah berbuat, saya ikhlas menerima rasa sakit hati ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Ya Allah, walaupun saya merasa cemas mengingat masa depan saya, apakah akan sukses atau tidak gitu misalnya. Jelasin ya cemasnya apa. Cemasnya apa soal keuangan atau soal apa gitu ya. Ya walaupun saya merasa cemas. Kalau misalnya nggak jelas karena pokoknya walaupun saya merasa cemas aja juga boleh.
Tapi kalau bisa lebih jelas, cemasnya karena apa itu lebih bagus. Ya, gitu. Sedetil mungkin itu akan semakin bagus. Oke, baik, kita mulai ya. Itu setup, terus tune in-nya simpan kedua tangan di atas paha, atur napasnya, bayangin hal yang membuat cemas, bayangin hal yang membuat marah, bayangin hal yang membuat kecewa. Kemudian hadirkan kejadian itu benar-benar sejelas mungkin. Kita akan naikkan sampai 5 kali lipatnya, 1, 2, 3, 4, sampai 5 kali lipatnya sampai jelas itu si emosinya, baru kita buang dengan tapping. Sama tappingnya seperti tadi ya, dari puncak kepala terus sampai ke titik gamut, dan ganti apa namanya pakai jari, tadi udah jari tangan, kita pakai jari tangan kiri. Sama. Terus selanjutnya ditutup dengan tarik nafas dan keluarkan nafas. Oke, baik teman-teman, kita mulai. Semuanya memposisikan diri senyaman mungkin. Pilih satu emosi saja yang mau diterapi malam ini. Itu untuk satu terapi untuk yang sekarang. Oke, sekarang kita mulai dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai tutup matanya lagi. Ya, atur nafasnya. Kemudian silakan siapin dua jari tangan kanan, tunjuk jari tangan, pegang bahu kiri, geser, ditekan, diputar-putar. Ya Allah, kita mulai. Ya Allah, walaupun saya merasa marah kepada, silakan sebutkan orangnya. Karena dia tega menyakiti hati saya. Silakan sebutkan apapun yang membuat teman-teman marah atau merasa kecewa atau yang lain. Saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padanya. Ya teman-teman, silakan datangi kejadian itu. Hadirkan rasa marah itu, kecewa itu, sedih itu. Ya Allah, walaupun saya merasa marah kepada, silakan sebutkan orangnya. Saya ikhlas menerima rasa marah ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padanya. Ya Allah, walaupun saya merasa sedih karena, silakan sebutkan sebabnya. Sehingga saya menjadi bla 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 gimana, silakan sebutkan juga. Saya ikhlas menerima rasa sedih ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur nafasnya. Ya, tarik nafas dan keluarkan nafas. Terus rasakan rasa marah itu, kecewa itu. Bayangkan kejadian yang menghadirkan rasa-rasa itu. Kemudian sekarang perbesar rasanya. Karena ini benar-benar nyata, benar-benar ingin kita buang. Silakan perbesar rasanya dalam 5 hitungan. 1, 2, 3, naik 3 kalinya. 4, semakin jelas, semakin terasa. 5, semakin besar. Ya, sekarang siapin dua jari tunjuk jari tangan, kita patok puncak kepala. Terus bayangkan kejadiannya dan bayangkan rasa marah, benci, atau apapun yang muncul karena kejadian itu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya ikhlas. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher, ya Allah, saya ikhlas. Bawah ketiak kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah dada kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus bayangkan kejadian itu, teman-teman. Bayangkan kejadian yang menyakitkan itu, yang membuat marah, sedih, takut, cemas. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Punggung tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terima dengan ikhlas dan pasrah. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari telunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari tengah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jari manisnya. Jari kelingking, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tara tecop, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Titik gamut, ya Allah. Sekarang ganti jari, fokuskan kembali pada kejadian itu, hadirkan kembali kejadian itu karena itu benar-benar membuat sedih, membuat marah, membuat kecewa, membuat cemas. Ketuk puncak kepala dengan tangan kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya. Dagu, ya Allah, saya. Bawah leher kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kanan, ya Allah, saya ikhlas. Bawah dada kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah pergelangan tangan kanan, ya Allah, saya. Terus ingat kembali kejadiannya, hadirkan kembali kejadiannya. Rasakan rasa marah itu, atau sedih, atau kecewa, atau apapun. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Tunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya. Jari tangan, ya Allah, saya ikhlas, saya.
Jari manis ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Jari kelingking ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Kara kecap ya Allah saya ikhlas saya pasrah. Titik gambut ya Allah saya ikhlas saya. Ya sekarang simpan kedua tangan di atas paha, atur napasnya. Ingat kembali kejadian itu teman-teman. Hadirkan kembali kejadian itu, orang itu, kata-kata itu yang membuat kita menjadi merasa tidak nyaman. Sekarang kan, sekarang kumpulkan semua rasa tidak nyaman itu, mungkin rasa marah, atau mungkin teman-teman ada yang mau tadi meneраpi rasa benci atau apapun. Kumpulkan sisa rasa tersebut di dalam dada. Dan kemudian silakan teman-teman tarik nafas sambil seperti menarik rasa itu ke mulut dan buang bersama hembuskan nafas. Dalam hitungan ketiga, siap-siap untuk menariknya ke mulut. Satu, dua, tiga, tarik. Buang. Oke, rasakan ketika buang nafas seperti teman-teman melepaskan rasa tersebut, rasa yang sudah tidak diperlukan lagi karena teman-teman ingin bahagia. Buang bersama hembuskan nafas. Alhamdulillah. Oke, dalam hitungan ketiga, tarik lagi. Satu, dua, tiga, tarik. Buang lagi. Oke, sekali lagi sebanyak-banyaknya. Satu, dua, tiga, tarik. Buang lagi bersama hembuskan nafas. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang teman-teman silahkan tulis kembali ketiga emosi tadi dan kemudian levelnya berapa sekarang. Tiga-tiganya. Oh, bentar, tapi jadi enteng. Iya, Masya Allah. Enak ya? Iya, kalau udah terlanjur kembung ya perutnya nggak enak, nggak dimuntahin nggak, ya, malah nggak nyaman. Jadi mendingan dimuntahin aja dan tekniknya bisa pakai sep ya. Enak, bagus. Enak loh. Nanti kalau setelah muntah, Kak Rahma boleh isi makanan sedikit saja supaya nanti menghindari reaksi muncul lagi asam lambung. Mungkin sekitar 3 sendok nasi, terus dikunyah. Tapi kemudian minimal paling cepat sejam kemudian baru boleh tidur ya. Jadi jangan telentang. Jadi habis makan 3 sendok itu biarkan dia dicerna dulu oleh lambung. Kemudian Kak Rahma boleh tidur nanti sekitar jam 10 gitu ya. Itu obat obat anti muntah saya tuh, obat masuk angin. Boleh Kak, sekarang ditulis tadi emosinya level berapa jadi berapa. Yang tadi ditulis di chat boleh ditulis kembali dan kemudian dari berapa jadi berapa. Boleh ditulis semua. Mengantuk ketika diketuk titik-titiknya bagus ya. Karena merilekskan ya. Teman-teman, teknik SAFE ini bisa membantu tubuhnya yang asalnya tegang jadi rileks. Yang asalnya cemas jadi rileks, jadi lebih ngantuk. Jadi bagus. Oke, boleh Kak Rauf ditulis tadi emosinya level berapa, sekarang jadi berapa ya sebelum kita selesai tutup acara ini. Ya, ditulis lagi. Kita lihat evaluasi hanya dengan satu sesi ya. Sebenarnya teman-teman minimal satu terapi itu 4 sesi sampai 12 sesi. 10 sampai 30 menit. Oke, kita evaluasi dulu dengan satu sesi hasilnya berapa. Boleh ditulis? Oke, bagus Kak Ragil. Nice. 10 jadi 5 mungkin ya Kak Ragil ya. 10 jadi 6, 10 jadi 4 ya. Turun. Kayak cemas 5 jadi 2, bagus. Lanjut lagi yang lain. Ya bagus. Tadi ya jadi ngantuk banget bagus ya. Jadi merilekskan tubuh, nanti teman-teman bisa lebih nyenyak tidur malam ini. Ya, keren. Dikerjakan tiap hari ya Kak Ragil ya, you need it. Kak Ragil kerjakan tiap hari ya, supaya tubuhnya lebih rileks. Oke, nice ya. Oke, nah, boleh nggak apa-apa Karo. Boleh yang lain ditulis. 9 jadi 5 ya, alhamdulillah. Itu menangis itu bawah sadarnya ingin mengungkapkan rasa sedih ya. Itu bagusnya dikerjakan tiap hari. Di tiap hari dikerjakan bagus, Kak. Itu bisa buat self healing. Kemudian dikerjakan juga setiap Kakak merasa tidak nyaman, kerjain aja. Dikerjakan teratur tiap hari bagus sebelum tidur. Nanti bisa bantu lebih nyenyak.
Teman-teman ingat kan ada sahabat Rasul yang ahli surga gitu ya? Tuh orang itu ahli surga gitu. Ingat? Sahabat kan penasaran, pengen tahu penyebabnya apa kok bisa jadi ahli surga. Pas datang, tes lagi ada nggak suaranya? Halo, tes? Tes? Ada? Oke, maaf. Ada ya? Aduh ini ceritanya saya kalau nggak diceritakan. Ya teman-teman, ingat nggak ada Rasulullah dulu cerita. eh jadi zaman Rasulullah bilang ke sahabat-sahabat tuh ada si itu tuh ahli surga katanya gitu. Sahabat penasaran kenapa orang itu kata Rasulullah disebut seorang ahli surga. Akhirnya sahabat itu sengaja datengin rumahnya terus ikut nginep di situ, pingin tahu apa yang dilakukan orang tersebut supaya jadi ahli surga, karena bisa jadi ahli surga. Ternyata ibadahnya tuh biasa-biasa aja tuh. Maksudnya sholatnya biasa, zikirnya juga biasa, nggak gimana banget, dan sholat malamnya juga biasa gitu. Kemudian akhirnya besoknya tuh ngobrol kan sama orangnya nanya, kenapa ya kamu dibilang Rasulullah sebagai seorang ahli surga? Nah, kemudian dia ingat-ingat apa ya yang saya kerjakan ya gitu. Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa ternyata yang dilakukan adalah setiap malam dia selalu memaafkan semua orang yang membuat dia tidak nyaman di hari itu. Nah, teman-teman, dengan tahu terapi safe ini, teman-teman juga bisa melakukan itu. Jadi tiap malam silahkan semua tidak nyamannya dilepas ya pakai terapi safe. Ada orang-orang yang bikin gak enak, semua dilepas tiap hari buang-buang semuanya, sehingga besok teman-teman bisa sudah bahagia lagi gitu ya. Dan apa namanya bangun dengan energi yang positif gitu ya. Tidak ada energi negatif yang kebawa tidur gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan kalau terapi safe ini bagusnya dilakukannya setiap hari malah bagus. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi sudah menulis semuanya, level-levelnya. Ya, boleh dilanjutkan lagi menulis supaya ada datanya di sini. Ini buat nanti saya bahan evaluasi. Oke, ditulis lagi yang belum. Boleh ya, Kak, dibantu tulis. Oke, jadi levelnya tadi untuk tiga emosinya dari berapa jadi berapa? Dari berapa jadi berapa? Oke. Oke, baik teman-teman nih sambil menunggu yang lain ya karena sudah 21.05 kita sudah harus menutup. Boleh ya dibantu yang tadi ada apa namanya sudah menuliskan di chat atau yang tadi juga belum menulis, tuliskan awalnya berapa jadi berapa setelah terapi save malam ini. Ya, baik teman-teman, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan lagi?
Baik, teman-teman, ini sedikit apa namanya penjelasan ya. Ada untuk emosi terapi emosi ini ada SAFE, ada hipnoterapi. Saya mengerjakannya dua. Karena ada beberapa yang bisa pakai SAFE, ada yang bisa, ada yang bagus pakai hipnoterapi. Contohnya apa? Misalnya saya ada kasus ibu-ibu sepuh gitu ya, udah 65 tahun, beliau sangat emosional gitu ya. Kemudian itu saya sudah prediksi ini kemungkinan nanti akan sulit untuk hipnoterapi gitu akhirnya saya pakai save dulu gitu jadi yang karena emosinya juga sangat sangat dominan sekali ya mengganggu itu saya pakai save kemudian tapi kalau untuk terapi yang nanti untuk yang lebih muda gitu ya dan ingin benar-benar mengklirkan sampai dalam mengetahui sumber akar masalahnya saya pakai hipnoterapi jadi hipnoterapi sama save ini saya kombinasikan untuk mendapatkan hasil ya karena setiap orang itu beda-beda gitu ya ada yang cocok pakai save ada yang hipnoterapi ada yang harus save dulu. Ada yang perlu pakai save dulu baru hipnoterapi. Itu tergantung kondisinya masing-masing. Apa terapinya hanya online? Apakah ada yang offline? Saya online dan offline terapinya. Ada yang online, ada yang offline. Gitu, Kak. Untuk hipnoterapi, di beberapa waktu ke depan, saya akan ada buka terapi hipno untuk misalnya untuk cemas dan lain-lain. Nanti ada sesinya khusus, nanti saya buka, Kak. Nanti saya buka. Silakan standby. Standby menunggu informasi. Masih. Nanti someday suatu waktu saya buka kelas. Saya biasanya nyari jadwalnya dulu. Wilayah Bogor kapan dok? Mau di Bogor, mau di luar kota yang lain juga. Kalau online mah bisa dari mana saja ya Kak Rofni ya. Tapi bisa sambil berbaring Kak. Oh ya sambil yang tadi belum menulis levelnya ya. Jadi berapanya boleh ditulis Kak ya buat evaluasi. Tadi baru beberapa orang yang menulis. Boleh ya sambil berbaring ya. Kalau yang lagi sakit, anak saya lagi sakit, saya tapping sama saya. Jadi demamnya cepat turun, demam berdarahnya cepat membaik. Oke, ada lagi Kak yang mau bertanya? Cukup jelas semuanya? Oke, baik. Ya, kalau sudah cukup jelas, teman-teman, alhamdulillah hari ini cukup ya. Boleh sambil yang tadi yang belum menulis. Oh ya, baru satu dua orang buat evaluasi. Ya, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan terapi saya bersama Dr. Zule tanggal 19 Oktober 2025 ya dan Masya Allah banyak sekali yang sudah dapat manfaatnya ya walaupun hanya sebentar, walaupun hanya satu satu sesi ya, satu sesi. Tapi orang lain apa bisa dok? Boleh, tapi gurunya Pak Ais itu hanya membolehkan yang untuk terapi orang lain harus ikut pelatihannya dulu 2 hari online. Lumayan biayanya juga. Jadi kalau untuk yang barusan saya sharing untuk diri sendiri dulu ya. Kalau untuk orang lain baiknya teman-teman sudah ikutan pelatihannya. Pelatihannya bisa online gitu. Caranya gimana kalau buat kesembuhan anak atau orang lain dok? Apakah caranya sama? Sama mirip, sama juga. Kalau untuk anak nanti doanya agak beda. Ya Allah walaupun apa namanya? Walaupun saat ini kakak sedang demam, apa walaupun kakak saat ini sedang marah karena lalu gimana ayah dan ibu tetap sayang sama kakak itu bahasanya seperti itu. Oke, jadi bahasanya eh, kalau kita kan saya ikhlas menerima rasa marah itu dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. Kalau anak-anak bahasanya beda. Ya lo walaupun kakak sedang marah sama siapa ayah dan ibu tetap sayang sama kakak gitu bahasanya. Demikian ya teman-teman. Alhamdulillah eh, tadi pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab saya sudah dijawab. Mudah-mudahan mudah-mudahan terusnya ketuk ke anak atau ke badan sendiri. Ketuknya ke anak Kak. Anak yang diketuk, di tapping. Ya, sama-sama Karin. Ya, oke, kita tutup ya. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah teman-teman, pertanyaannya sudah dijawab dan kita juga sudah menyelesaikan terapi, sudah dapat juga tadi materi pendahuluan yang mudah-mudahan teman-teman merasa hari ini lebih ringan nggak tentang masalah yang dialaminya. Ada yang merasa lebih ringan nggak? Perasaannya, fisiknya terasa lebih nyaman malam ini? Alhamdulillah sudah lebih ringan. Ya, masalahnya sudah lebih, oh, lebih rileks ya. Ya,
Ya, alhamdulillah ya. Kalau kalau sudah pada lebih ringan nih, alhamdulillah di sini udah ada yang mewakili. Atau yang misalnya masih butuh waktu lagi, tadi karena terapi itu butuh minimal 4 sesi ya, 4 sesi sekitar 10 nanti sampai 30 menitan per satu emosi, per satu keluhan fisik. Ya, jadi silakan kalau yang tadi misalnya masih berproses lanjutkan gitu. Dan hari ini juga kita tahu ya bahwa ternyata untuk masuk angin pakainya teknik SAFE ya. Bisa pakai teknik SAFE untuk tadi bisa membantu untuk mengeluarkan isi lambung yang terlalu asam gitu ya. Atau untuk bisa ngeluarin gas dari dalam perut ke lewat bawah gitu atau lewat atas. Itu akan membuat teman-teman badannya lebih seger, lebih cepat sembuh dari masuk anginnya. Iya, alhamdulillah sama-sama juga saling ini ya, semoga bermanfaat ya. Apakah ada materinya? Materinya di video ini, Kak. Materinya disimaknya di video ini. Dan di akhir tiba-tiba jadi sendawa bagus ya. Ini keren semuanya ya. Ya, teman-teman silakan rajin-rajin ya. Saya baru terapi ada seorang ibu-ibu sepuh udah usianya berapa ya 70 tahunan lebih. Beliau itu mengalami keluhan fisiknya tuh tangannya gerak-gerak terus itu nggak berhenti. Terus kemudian saya dipanggil home care gitu dan kemudian dapat cerita lah ternyata ibu ini tuh lagi keingetan terus sama anak yang meninggal. Lagi stres karena udah sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh juga. Terus akhirnya saya bimbing terapi saya karena beliau nggak bisa denger ya. Ada yang saya tulis di papan tulis gitu doa-doanya tulis terus kemudian dia baca sambil saya tapping. Oke, kemudian karena ini bergerak terus saya konsulkan juga ke dokter saraf dan kemudian dapat resep. Oke. Teman-teman ternyata resep saya nggak bisa dibeli dibeli ya waktu itu karena udah malam terus karena satu dan lain hal sampai akhirnya baru minggu depan tuh resepnya dibeli dan ternyata apa teman-teman? Selama 2 hari itu, ibunya membaik. Resepnya belum kebeli dan udah dibeli pun tidak diminum. Kenapa? Karena yang ibu kerjakan itu, ibu tersebut kerjakan adalah dibantu eh, terapi SEP oleh ininya, oleh caregivernya sama keluarganya sambil membaca doa SEP gitu. Ya, jadi teman-teman yang beliau kerjakan tuh tiap hari seperti itu. Self healingnya kebentuk, perasaannya juga lebih nyaman. Nah, teman-teman silahkan manfaatkan terapi SEF ini untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih damai, bisa lepas dari berbagai macam permasalahan emosi gitu ya. Gitu. Kemudian juga bisa terjadi self healing di badan teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa lebih sehat. Begitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman lebih sehat, lebih bahagia dengan terapi SEF ini. Teman-teman yang nanti butuh terapi privat dengan saya, silakan bisa kontak saya nanti secara pribadi. Semoga kita semuanya bisa apa namanya lebih produktif, lebih sukses lagi ke depannya dengan terapi SEF. Demikian teman-teman. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai bertemu kembali di waktu yang lain bersama saya Dr. Julie di acara terapi SEF bersama Dr. Julie berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama sembelit tapping fokus di titik mana sama Kak, cuman nanti doanya yang beda ya. Ya Allah, walaupun saya apa namanya kesulitan mengeluarkan BAB, itu saya ikhlas menerima kondisi dan saya pasrahkan lancarnya mengeluarkan BAB tersebut pada gitu ya Kak ya. Siap. Oke, saya izin close ya. Saya izin end. Assalamualaikum. Yo.